Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1173. Gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik yang mungkin kalian terlewat dan teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang akan gue bahas di analisis kali ini adalah: pertama, nasib Zoro yang jauh lebih berbahaya dari yang kalian duga, hubungan keluarga Gunko, Neverteri, dan Bagi, hingga terjawabnya sosok Nika. Apakah Nika dewa penghancur atau dewa pembebas? Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Jange, Luffy X Boa Hancock, dan special thanks untuk Z dan Raffi karena sudah traktir via Saweria. Buat nakama yang mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Cover pada chapter kali ini, sayangnya gue nggak nemu hal menarik yang bisa dibahas. Di sini Oda masih menggambar sesuai permintaan dari fans, yaitu Usopp yang sedang membaluri hidungnya dengan madu sebagai pancingan untuk menangkap kumbang badak. Jadi ya kita langsung aja masuk ke cerita utama ya. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, kita masih melihat para raksasa yang sedang berusaha membunuh Jarul. Selain itu, akhirnya kita juga diperlihatkan rencana Zoro dalam menghadapi Dory dan Brogy beserta raksasa lainnya. Seperti dugaan kita semua, Zoro nggak akan menciptakan rencana cerdas karena kita tahu Zoro bukan orang yang kayak gitu. Terlihat di sini Zoro hanya melompati para raksasa dan menebasnya dengan teknik bernama Crossing of the Six Path. Teknik ini sebenarnya bukan teknik baru. Zoro sebelumnya pernah menggunakannya 2 kali, yaitu ketika di Pulau Manusia Ikan dan di Onigashima. Nah, tapi yang menarik di sini, salah satu prediksi gua benar walaupun gak 100%. Ketika menghadapi Dory dan Brogy, gua memprediksi kalau Zoro akan membuat mereka bertarung. Nah, di chapter kali ini Zoro berhasil melakukan hal tersebut. Ketika Dory dan Brogy ingin menyerang Zoro, Zoro berhasil menghindar yang menyebabkan mereka saling membelah satu sama lain. Mungkin di chapter selanjutnya kita akan segera mengetahui apakah rencana ini sukses atau enggak. Tapi dari cara kerja kekuatan Imu yang kita ketahui sejauh ini, harusnya serangan Zoro nggak akan 100% mengalahkan para raksasa karena kalian tahu sendiri, mereka akan segera beregenerasi. Nah, anyway, justru yang lebih menarik di sini adalah nasib Zoro. Ketika berhasil menghindari Dory dan Brogy, kita bisa melihat Zoro terjatuh dan kemungkinan besar jatuh di antara Dory dan Brogy. Kenapa bahaya ya bang? Nah, kalian inget nggak cara kerja kekuatan Imu itu mirip banget dengan board game bernama Go. Ketika ada seseorang yang posisinya diapit oleh 2 iblis, orang tersebut akan berubah menjadi iblis juga. Nah, masalahnya Zoro di sini kemungkinan besar akan jatuh di antara Dory dan Brogy. Apakah Zoro akan menjadi iblis dan dikendalikan oleh Imu? Atau Zoro punya rencana lain untuk menghindari hal tersebut? Jujur gue pribadi penasaran sih kalau Zoro jadi sosok iblis tuh gimana. Jujur pasti keren banget sih menurut gue. Oke, lanjut ke panel berikutnya ya. Selain rencana Zoro yang terungkap, di chapter ini kita juga diperlihatkan aksi Brook yang sedang bersama Gunko. Ini jadi salah satu informasi paling penting di chapter kali ini. Menurut penjelasan Brook, ternyata Gunko adalah seorang tuan putri bernama Shuri yang usianya seharusnya udah 80 tahun. Brook juga ngejelasin beberapa ciri-ciri orang yang berasal dari keturunan keluarga Shuri. Dimulai dari rambut yang berwarna biru hingga warna mata yang berbeda satu sama lain. Di sini juga dijelaskan kalau keluarga Shuri memiliki hubungan dengan Mary Joa atau pemerintah dunia. Di sini secara nggak langsung makin menjelaskan masa lalu Brook. Buat yang lupa, Brook dulunya adalah seorang pemimpin perang di sebuah kerajaan yang nggak
disebutin namanya. Jika Brook mengenal Gunko sebagai putri Shuri, otomatis Brook pernah bekerja di sana sebagai pemimpin perang. Dari dialog selanjutnya, kita juga sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan putri Shuri di masa lalu. Brook di sini terlihat sangat marah dengan Shuri karena dirinya telah membunuh ayahnya sendiri, orang yang sangat berjasa bagi Brook. Karena ucapan dari Brook, Gunko selama beberapa detik sempat lepas nih dari kendali Imu dan menyuruhnya untuk pergi. Bahkan kekuatannya juga sempat lepas. Oleh sebab itu, Brook dan beberapa orang yang diikat oleh Gunko berhasil bebas. Dari sini secara nggak langsung Oda menjelaskan kepada kita bahwa Gunko atau putri Shuri adalah orang yang baik. Kejadiannya mungkin mirip dengan Harald. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pada saat itu Gunko dirasuki Imu dan membunuh ayahnya sendiri. Kemungkinan kedua, justru ayahnya Gunko yang dirasuki Imu. Jadi kejadiannya mirip dengan Loki. Gunko terpaksa membunuh ayahnya sendiri. Nah, sebenarnya di panel ini Gunko tuh mau menjelaskan lebih detail kepada Brook. Tapi sayangnya sebelum itu terjadi, Imu berhasil mengendalikannya kembali. Oke, dari momen ini gue juga menemukan pola yang menarik banget tentang orang-orang yang secara khusus diincar oleh Imu. Kita tahu bahwa Imu memiliki dendam pribadi dengan keluarga Neverthree karena di masa lalu Lily telah menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia. Selain Gunko atau Shuri, keluarga kerajaan Neverthree memiliki keturunan atau ciri-ciri rambut berwarna biru. Apakah Shuri juga memiliki garis keturunan Neverthree? Oleh sebab itu, Imu mengincarnya dan menjadikannya sosok yang dalam tanda kutip spesial. Nah, kalau kalian perhatiin polanya, Imu selalu memiliki ketertarikan dengan orang yang memiliki rambut berwarna biru. Dari mulai Lily, Shuri, dan kalau kalian ingat, Imu juga secara khusus meminta untuk membawa Vivi. Selain mereka bertiga, ada satu orang lagi nih yang punya rambut warna biru dan masa lalunya belum jelas, yaitu Buggy. Sama seperti Shanks, diketahui Buggy juga ditemukan oleh Roger, tapi detailnya belum diketahui. Ada teori yang mengatakan bahwa mungkin Buggy memiliki hubungan dengan Gunko atau Shuri. Bukti yang mendukung teori ini adalah ada sebuah mobil yang bernama Dan Buggy dari perusahaan Mayer Max. Mayer adalah nama keluarga Gunko di pemerintah dunia. Apakah ini sebuah kebetulan? Oke, anyway, bisa dibilang Brook bener-bener dapat panggung di arc Elbaf. Gak seperti orang ini yang katanya digadang-gadang jadi bintang utama di arc Elbaf. Brook yang sebelumnya jadi orang pertama yang melawan Yonko di bajak laut topi jerami, yaitu ketika menghadapi Big Mom. Kali ini Brook dapat kesempatan untuk jadi orang pertama yang melawan Imu di bajak laut topi jerami. Gak cuma melawan, Brook juga berhasil menahan serangan Imu dan secara gak langsung ngasih kita petunjuk lain mengenai kelemahan Imu. Brook ngasih kita unjuk kalau kontrol Imu atas seseorang bisa dilawan dengan cara menyadarkan orang tersebut mengenai masa lalunya. Gua gak tahu ini adalah cara pasti untuk memperlemah kendali Imu atau ini cuma kebetulan karena Brook punya kekuatan khusus karena buah iblisnya berhubungan dengan jiwa. Tapi intinya Brook beneran keren banget lah di chapter kali ini. Gua bahkan yakin di masa lalu Brook bener-bener punya peran hebat banget. Karena kalau kalian ingat, di Elbaf kita diperkenalkan dengan sistem inflasi yang ternyata berlaku juga nih di dunia One Piece. Dory dan Brogy yang di masa lalu punya bounty 100 juta, ternyata di masa sekarang nilainya sama dengan 1,8 miliar jika ditambah dengan peran mereka di Egghead. Dari sini ada kemungkinan Brook yang dulunya punya bounty 33 juta, nilainya mungkin bisa setara dengan 594 juta, dan jika ditambah dengan bounty saat ini, nilainya bisa mencapai 944 juta. Oke, lanjut. Di saat Brook ngasih peran yang hebat banget di Elbaf, Usopp masih sibuk ngelawak dengan bilang kekuatan pikirannya bisa membebaskan dirinya dan teman-temannya. Di sisi lain, kelompok Replay akhirnya berhasil mengejar anak-anak. Namun sayangnya usaha mereka dipersulit oleh Nika ciptaan Killingham. Di momen ketika Nika menancapkan pedangnya seperti ini, hal ini membuat gua langsung cocok logi. Apakah ini petunjuk dari Oda? Pedang besar yang tertancap di Elbaf adalah pedang asli Nika. Nah, di kejauhan
ketahuan ternyata Gerd, Goldberg, dan Roth menyerang Nika dengan teknik bernama Three Generals Gokuku Severnity. Teknik ini mirip dengan teknik Dori dan Brogy ketika di Little Garden. Serangan ini mampu mengalahkan Nika dan membuatnya terjatuh dan menghancurkan kapal yang awalnya akan membawa anak-anak ke Merijoa. Nah, secara nggak langsung di sini Oda menggambarkan bagaimana Nika ditakdirkan. Beberapa orang ada yang menganggap Nika sebagai sang pembebas, tapi ada juga yang menganggap sebagai dewa penghancur. Dari sini dijelaskan kalau Nika adalah keduanya. Nika menghancurkan untuk membebaskan. Nika menghancurkan kapal untuk membebaskan anak-anak. Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1173. Nah, menurut kalian kira-kira Bagi tuh punya hubungan apa sih dengan Gunko? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.